kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita melewati masa-masa yang sukar di hari-hari kemarin, tetapi hari ini kita boleh menikmati bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita katakan sama-sama, Kau yang terindah dalam hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita sampai pada saat siang hari ini, bahkan sampai siang. Amin. Mari katakan sama-sama, Kau yang terindah di dalam hidup ini.
Tuhan yang kami layak untuk sembah dan puji dalam kehidupan kami. Ibadah ini milik Tuhan, dan biarlah ibadah ini memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Semua yang hadir pada siang hari ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami siap memberikan pujian kami yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat
Tapi kami mau mengalami kehidupan di dalam Kristus Yesus yang terus ditambahkan. Biar siang hari ini dalam kebersamaan kami mengalami perkara-perkara ilahi, di mana hidup Kristus terus mengalir dan ditambahkan dalam kehidupan kami. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan lebih dari yang kami tahu, lebih dari kami pikirkan, kami perlu Engkau Tuhan. Hidupmulah yang memampukan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami. Dan kami tahu siang hari ini adalah kesempatan bagi kami. Sebagai umat kesayangan-Mu, sebagai umat milik-Mu Tuhan. Dan berdoa biar pengurapan yang satu di dalam Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, mengajar kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam anugerah-Mu. Biar segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah dan kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami siap mengambil bagian kami, belajar dan mendengar kebenaran firman. Kami mau ambil bagian, mempersiapkan tanah hati kami Tuhan. Kami tahu hanya orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu siang hari ini mereka pasti dipuaskan. Itu sebabnya kami mau haus, kami lapar sekali Tuhan, kami haus banget sama Tuhan. Tidak ada artinya apa-apa kami datang ke tempat ini kalau kami tidak haus dan lapar sama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup penuhi puaskan. Terima kasih Bapak. Sepakat saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Dalam anugerah-Mu demi nama Yesus. Semuanya katakan amin. Tuhan, shalom perkara yang ada. Saya perlu perkenalan diri. Ya, sebelumnya pasti saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, Pak Alex dan Ibu Reta, yang melalui mereka saya mendapat kesempatan untuk bisa melayani Tuhan Kristus di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi pasti kalau suami saya kan sudah beberapa kali ya, Pak David, kali ini saya ada senang banget. Ya, ada apa sistem multimedia? Oke, passwordnya oke, D3S Destiny. Ya, haleluya. Dan buat saya cukup istimewa ya, jam ibadahnya jam 12 siang loh. ya, sementara orang lagi siap-siap untuk mengisi kantong tengah ini ya, kantong tengah ini udah mulai ribut gitu ya, jam-jam segini ya. Wah gitu, ini pasti tapi yang udah datang terisi duluan kali ya. Membawa perbekalan dulu harusnya ya. Iya, oke. Dan itu sebuah hal yang harus kita hargai, di mana ada tantangan, ada harga bayar yang harus kita lewati. Pasti kita akan mendapat sesuatu yang berharga. Karena hal yang berharga itu pasti perlu dibayar mahal, ya nggak? Yang berharga kan nggak murahan kan? Nah, itu sebabnya keluarga Tuhan di tempat ini pasti sangat mahal harganya. Karena mau bayar harga siang-siang begini. Ya, untuk kita sama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan. Oke, tim multimedia bisa sudah ready sama-sama. Ya. Nah, siang ini apa yang bisa kita sama-sama renungkan dan belajar adalah bagaimana setiap tantangan persoalan hidup kita kan kita tidak bisa lari. Semua orang punya masalah, semua orang punya tantangan, semua orang masing-masing punya problem sendiri. Nah, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Jadi yang membuat kita beda dengan dunia orang di luar sana adalah bagaimana kita menghadapi tantangan itu, bagaimana kita menghadapi masalah dan persoalan. Oh ya, terima kasih Pak. Tes. Suara saya juga cukup keras ya tadi. Ya, puji Tuhan. Dan sebaliknya hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana
kekuatan fokus itu akan menolong kita mengatasi setiap tantangan, problema, dan persoalan dalam hidup kita. Nah, sebelumnya, mari saya ajak kita baca dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai yang ke-27. Oke, 1 Korintus pasal 9 kita akan baca ayat ke-24 sampai yang ke-27. Firman Tuhan tertulis demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Ayat yang ke-26. "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Haleluya. Paulus sedang bilang melalui ayat-ayat ini kepada kita bahwa perjalanan iman itu bukan sekedar sebuah perjalanan trip atau journey atau traveling gitu, enggak. Tetapi perjalanan iman kita di muka bumi ini sebuah pertandingan. Coba sama-sama katakan bertanding. Pertandingan. Nah, waktu kita tahu sebuah pertandingan atau bertanding, kita temukan bahwa di dalam pertandingan itu pasti ada kompetisi, ya, pasti ada seleksi di dalamnya. Bahkan tadi firman yang kita baca, ada sesuatu yang kita kejar menjadi tujuan. Makanya disebut pertandingan. Seorang pelari waktu dia berlari di gelanggang arena pertandingan, ya, dia harus serius banget. Dia harus serius di dalam lari. Gak mungkin. Pernah lihat gitu pertandingan orang lari itu di gelanggang, lari terus dia nyapa-nyapa gitu saudaranya, keluarganya yang nonton gitu. Terus dia ngobrol-ngobrol sama yang lari, pelari yang lain. Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Harus serius. Sebab di dalamnya ada seleksi. Harus diseleksi. Untuk menghasilkan yang berkualitas itu perlu seleksi. Jadi dengan perjalanan iman kita itu sebuah pertandingan, bukan jalan-jalan, bukan holiday, ya. Bukannya kalau orang Jawa bilang, saya dari Jawa, katakan gini, kelakon yo syukur, kelakon yo wis, ya. Gak ngerti artinya, nanti bisa tanya sama Bapak Ibu Gembala ya di sini ya. Jadi pokoknya ya kekejar syukur gak, ya sudah gitu loh maksudnya. Apalagi ada sebuah istilah gini, alon-alon asal. Nah itu dia. Masalahnya wis alon-alon, orang kelakon, orang mancing. Ya bingung mancing itu apa lagi ya. Itu bahasa keren banget ya. Ya jadi siang hari ini tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan, kita tahu kita sedang bertanding. Saya berdiri sini, saya sedang bertanding. Bapak Ibu Saudara kekasih semua yang sedang duduk mendengarkan juga sedang bertanding. Setiap hari perjalanan iman kita itu pertandingan. Makanya tidak bisa mampir ngombe, tidak bisa cuma nyambil, gitu kan? Tapi harus serius kita berlari. Betapa kita harus serius dengan perjalanan iman kita hari ini, karena ada seleksi di dalamnya. Yang gak mau fight, yang gak mau bertempur di dalamnya, yang gak mau serius, yang gak mau pakai waktu pertandingan itu dengan baik, ya sudah, mereka akan ketinggalan.
hadiah, mahkota yang fana. Paling apa sih kalau kemarin ada lomba olimpiade yang tertinggi, saya lari hadiah paling emas ya, medali emas kan gitu ya, dapat medali emas. Itu biasanya berapa gram ya itu satu medali? Ada yang pernah jadi panitia olimpiade? Oh belum ada. Ya. Untuk itu aja mereka harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, dan ketika mereka ada saat dalam pertandingan, mereka harus benar-benar, karena mereka harus tampil dalam sebuah seleksi banyak pesertanya. Ya kalau lari sendiri nggak usah bertanding namanya. Disebut bertanding karena ada yang lain, ada pesaingnya, makanya harus bertanding, makanya harus tempur. Itu untuk sesuatu yang namanya hanya medali emas. Apalagi saudara dan saya, pengejaran kita bukan sekedar emas yang fana, tetapi sesuatu kekekalan dalam kehidupan kita. Hasil hari ini saya rindu setiap kita kembali di-refresh oleh firman Tuhan, bahwa kita perlu serius dengan waktu pertandingan iman kita hari ini. Pertandingan ada waktunya nggak? Ada durasinya nggak? Ada ya. Setiap pertandingan pasti ada. Justru itu yang menentukan. Justru menentukan. Ya, kecepatannya. Semua pasti ada. Jadi nggak bisa alon-alon asal lakon ya, nggak bisa. Harus cepat, harus sesuai dengan waktunya. Semua setuju bahwa hidup kita ini sudah sangat singkat dengan waktu dan keadaan zaman yang ada. Ya. Dan belum lagi kita nggak tahu nomor antrian kita kapan mesti finish. Sekarang kita nggak bisa bilang, oh tunggu tua dulu, oh yang tua-tua dulu yang dipanggil Tuhan, belum tentu. Ya. Sekarang sudah nggak pandang usia. Kita hanya tinggal tunggu aja waktunya, berapa waktu yang ada. Nah itu sebabnya siang hari ini mari kekasih Tuhan, biar firman Tuhan menolong kita, firman Tuhan meneguhkan kita kembali, bahkan firman Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dengan benar. Nah hal yang pertama yang saya bagikan buat kekasih Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan benar, supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan dengan pas dan mendapat kemenangan. Nah ini yang istimewa saudara. Tahukah saudara dan saya, waktu kita melakukan pertandingan iman, kita ini sudah tahu hasil akhirnya. Kalau orang bertanding ingin kejar menang, ya, ingin mengejar kemenangan. Tapi saudara dan saya dalam pertandingan, di dalam iman kepada Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah menang. Tidak percaya. Saya katakan, perjalanan iman kita hari ini bukan lagi mengejar kemenangan, tetapi kita orang-orang yang sudah menang. Karena Kristus sudah berikan kemenangan itu buat kita. Jadi kita udah tahu hasil akhirnya. Itu sebabnya pertandingan iman kita akan pasti harus lebih luar biasa, sebab kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan tahukah saudara bahwa hasil akhir yang tersedia buat kita itu sungguh-sungguh tidak ada tandingannya. Bahkan nanti kita lihat, seberat apapun penderitaan dan tantangan kita hari ini, dan berarti dengan hasil akhir yang pasti sudah kita miliki, yaitu kemenangan, kemuliaan, kekekalan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, apa yang perlu kita miliki supaya kita bisa melewati pertandingan atau melewati pertandingan iman kita di muka bumi ini? Hal yang pertama saya ingin bagikan buat kekasih Tuhan. Bisa next point. Ini yang saya katakan kekuatan fokus. Oh ini udah lewat ini, tadi sudah dibahas ini. Next. Oke, ini yang pertama, bahwa salah satunya adalah betapa kita perlu fokus. Karena kita sedang bicara kekuatan fokus itu sangat menolong kita untuk membuat kita tetap ingat, membuat kita tetap terarah dan ada pada tujuan. Yes. Saudara, kalau saudara tadi keluar dari rumah, siapa yang keluar dari rumah langsung ke sini? Oh, hampir semua. Jadi saya keluar dari pagi, saya mampir dulu. Saya sempat mampir dulu. Ya walaupun udah dari pagi tadi, mohon maaf datang terlambat saya. Pak Gembala minta maaf Pak, saya terlalu
Padahal datangnya udah dari pagi loh. Cuma nah itu gara-gara mampirnya yang lama. Nah ini ya, kalau kita pergi ke tempat sesuatu tidak langsung fokus ke tempat tujuan, oh pasti ada-ada aja, mampir sana sini. Nah fokus itu menolong kita untuk kita bisa ada di tujuan yang tepat. Kita nggak berubah dari tujuan. Fokus menolong kita. Nah seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa kita setuju nih, sepakat. Kita tahu hasil akhir kita adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Kita ini sudah punya hak surga. Halo? Surga itu udah hak kita. Jadi nggak usah gini, masih mikirin, aku hari ini berarti supaya aku masuk surga. Nah, masuk surga itu udah pasti. Masuk surga itu efek dari saudara percaya kepada Yesus Kristus. Itu dampak di dalam sewaktu saudara terima keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka surga itu menjadi dampak. Surga pasti menjadi bagian kita. Makanya hari-hari ini yang terpenting apa yang kita perlu fokus supaya kita menyelesaikan pertandingan kita. Hasil akhir sudah tahu nih, surga sudah pasti. Nah pertandingannya gimana? Kita perlu fokus kepada pertandingan kita. Apa pertandingan kita? Kita harus mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Apa sih mengerjakan keselamatan itu? Saya cuma ingin membagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Jangan pernah lupa setiap hari engkau harus mengingatkan dirimu bahwa engkau orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kita ini bukan orang yang cari keselamatan lagi loh saudara. Saudara datang ke tempat ini, saudara beribadah, saudara melakukan sesuatu buat Tuhan, bukan lagi cari keselamatan. Karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah itu perlu kita ingatkan supaya waktu kita melakukan ibadah kita gak salah tujuan. Kita sudah gak lagi cari keselamatan, kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kemudian waktu kita melakukan segala sesuatu, kita tahu cara bertanding yang tepat sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah apa artinya saudara hidup menerima keselamatan dalam Kristus Yesus? Yaitu Yesus tinggal di dalam hidupmu. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Jangan pernah lupa itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Makanya Roma dan Korintus katakan tubuhmu adalah tempat kediaman Tuhan. Hidup kita di rumah kediaman Allah. Rumah kediaman Roh Allah ada di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Sehingga waktu mau berdoa kok jangan pikir Tuhan jauh banget ya Tuhan. Di mana Tuhan? Nanti kita pakai teologi bimbo. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Ini yang tahu bimbo pasti sudah tua. Ya. Kalau mudah-mudah nggak tahu yang apa sih, katanya gitu ya. Gak gitu. Keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus menjadikan Dia tinggal di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Justru itulah jaminan kita bahwa pasti kita menjadi warga negara kerajaan surga. Surga sudah menjadi bagian kita. Makanya waktu kita melakukan segala sesuatu kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama sebab Dia ada di sini dengan kita. Manunggal dengan kita. Yohanes 15 katakan itu sebabnya pentingnya kita tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Kita manunggal dengan Kristus. Dan kalau namanya manunggal sama Kristus, berarti dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, bahkan niatan-niatan hati dan pikiran kita yang tidak diketahui oleh siapapun manusia, Tuhan tahu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia tinggal di dalam kita. Siapapun kita, ingat itu. Jika waktu kita pun memuji, menyembah Tuhan, kita tahu kita tidak sedang menyembah Tuhan yang lagi jauh, tapi kita sedang menyembah Tuhan yang di dalam ini. Kita ini orang yang membawa hadiratnya Allah, hadiratnya Tuhan. Jadi mungkin ini agak sedikit masukan saja buat worship leader. Kalau pas kita sedang pujian menyembah Tuhan, kita nggak usah ngajak-ngajak. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Padahal kita sudah punya hadirat Tuhan. Kita punya hadirat Tuhan loh. Tuhan hadir di sini ya. Tuhan Allah itu maha hadir di mana-mana. Tetapi secara personal dalam Kristus Yesus, Dia hadir dalam hidupmu. Dia masuk dalam hidup kita.
kehadiran Allah siapa? Saudara dan saya. Tuhan gak tinggal di dalam gedung gereja gini, Tuhan gak tinggal di tempat suci, Tuhan gak pilih sebuah holy land gitu, tempat yang dipilih sebagai tanah suci. Enggak. Tapi dia pilih hati saudara dan hati saya untuk dia tinggal. Nah, ini proses kesadaran, fokus kita setiap hari arti keselamatan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, itu artinya hidupmu dan hidupku sudah bukan lagi milik kita lagi. Sebab Yesus sudah termeterai di dalam hidup kita. Ini sudah, kalau kamu mau mengikut aku, apa? Kata Yesus Maga, kalau kamu mau mengikut aku, menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu pertandingan kita. Itu pertandingan kita. Makanya kita perlu fokus. Kita nggak bisa mikul salib kalau kita nggak nyangkal diri, loh saudara. Saudara jangan bilang salib itu penderitaan. Terus saudara kalau nangis sama pasangan itu, aduh salibku. Salib itu anugerah. Salib itu kasih karunia. Ya, kadang-kadang orang Kristen memang kebangetan loh. Ya. Menyangkal diri. Nah ini pertandingan iman kita setiap hari, fokusnya harus ingatin itu. Waktu aku buat sesuatu, aku hidup, waktu aku di dalam rumah, waktu aku di tempat kerja, waktu aku melakukan sesuatu, hidupku ini milik Kristus. Sebab Kristus sudah termeterai di dalam hidupku. Itu arti keselamatan. Kalau nggak ada Kristus dalam saudara, berarti saudara belum selamat. Nah, kalau saudara belum selamat, surga belum menjadi bagian hak milik saudara. Berarti belum punya kemenangan. Sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Nah, dari ini kita harus mengingatkan. Dalam setiap keadaan kita terus belajar, Tuhan mau apa sama hidupku. Jangan kebalik. Bukan Tuhan yang ngatur kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, gini ya Tuhan, saya mau begini, saya mau begitu. Loh, kok malah kita yang ngatur Tuhan? Nah ini fokus yang harus kita bangun setiap hari. Arti keselamatan dalam hidup kita itu bahwa Yesus tinggal di dalam kita, dan itu membuktikan hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Makanya setiap hari kita perlu belajar untuk menyangkal diri. Waktu kita menyangkal diri kita, caranya gini, rendam terus keinginan, kehendak dan rencana kita kepada apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, aku mau ini. Tapi Tuhan, yang cocok sama kehendakmu, yang jadi sama doanya seperti Yesus, betul? Di Getsemani, bagaimana Yesus berdoa? Aduh, Bapak, kalau pengecawan ini lalu dari mana? Tuhan tahu banget. Yesus dalam kemanusiaannya dia tahu arti meminum cawan itu. Tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan, Bapak, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, waktu dia menyerahkan itu kepada kehendak Tuhan, di situ dia langsung kuat untuk menjalani via dolorosa, tuntas sampai selesai karya salib dia selesaikan. Yang buat kita nggak kuat kan sering kan kita ngeyel sama Tuhan. Diatur susah, ngeyel. Nah itu yang buat kita akhirnya berat dalam pertandingan iman kita. Tapi coba kita belajar, Tuhan, katanya gini, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau yang enak-enak kita bilang Tuhan tahu yang terbaik. Giliran kayak enak-enak, tapi yang terbaik bukan ya. Jadi saya bilang rancanganku bukan rancanganmu loh, jalanku bukan jalanmu. Antara jalan kita dengan jalan Tuhan, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Lalu kita ini punya kemampuan prosesor otak kita cuma segini. Kemampuan kesanggupan Tuhan tanpa batas. Dia yang punya alam semesta dan segala isinya, kok main dilawan? Tetapi kita akan menjadi luar biasa untuk kita berkata kehendakmu yang jadi. Karena Tuhan memang paling tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalaupun nih hari ini saudara merasa saudara punya yang terbaik dalam diri saudara, saya kasih tahu, saudara dari mana yang terbaik itu? Kalau bukan dari Tuhan, Dia sumber bagi kita. Nah itu sebabnya taruh itu. Inilah mengerjakan keselamatan kita setiap hari. Itu menjadi fokus kita.
Wes nggak usah bayangin nanti di surga di mana ya, surga gimana. Kalau saudara mengerjakan keselamatan hari ini, maka engkau akan punya kepastian dan keyakinan yang sangat kuat bahwa surga sudah menjadi milikmu. Ya kalau ngajak anak-anak nyanyi nggak apa-apa. Di surga nanti pakai baju kuning itu jangan ada lagu begitu anak-anak ambil. Tapi kita kan nggak usah pikirin surga gitu. Surga pasti akan mengikuti kita. Kalau hari-hari ini kita hidup di dalam karya keselamatan dan mengerjakan keselamatan, itu menjadi fokus hidup kita. Kapan? Setiap hari menyangkal diri, memikul salib setiap hari, sehingga Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Mulai belajar bagi anak-anak muda yang punya mimpi banyak, yang punya rencana banyak, rancangan banyak untuk masa depan. Tidak apa-apa harus begitu, tapi terus buat perjanjian sama Tuhan. Tapi kehendakmu yang jadi. Selaraskan Tuhan rancanganku dengan rancanganmu. Sebab Tuhan itu sangat tahu hari esokmu. Nah kita sejam berikutnya kita nggak tahu mau jadi apa. Apa yang terjadi nggak tahu kan? Nah kalau Tuhan dari sebelum penciptaan sampai kekekalan, dari kekekalan kepada kekekalan, Tuhan sudah tahu. Makanya serahkan aja sama Tuhan. Rencanamu, keinginanmu, kita mengerjakan keselamatan hari ini supaya kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Itu fokus kita setiap hari. Maka saya percaya perjalanan iman kita yang merupakan pertandingan akan menjadi kesukaan, akan menjadi gairah dalam hidup kita. Yang kedua, kita lanjut karena free tema, but not free time, begitu ya Pak? Next kita akan lihat di sini bahwa fokus membuat kita menjadi efektif dan produktif dalam, atau saya simpulkan dengan satu kalimat yaitu maksimal dalam hidup kita. Kita hidup itu tepat guna dan tepat waktu. Gitu, hidup kita. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik dan mengisi waktu dengan baik juga. Itu yang namanya maksimal. Ya, kan kita tadi sudah tahu punya durasi semua. Nah sementara kita nggak tahu durasinya berapa lama kita di muka bumi ini. Ya, usia hari ini penambahan berapa tahun kita nggak tahu. Tapi bagian kita adalah memaksimalkan hidup kita. Selama Tuhan memberi kesempatan, ayo pakai waktumu dengan benar. Dan waktu itu menjadi sangat bermanfaat, waktu itu sangat menjadi berharga. Waktu kita isi waktu kita dengan hal-hal juga yang berharga dalam hidup kita. Fokus tetap menolong kita untuk hal itu. Sehingga pertandingan iman kita akan sungguh menjadi luar biasa. Saudara suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus melatih dari perkara kecil hari ini. Ayo hal-hal yang tidak berguna mulai dieliminasi, minimaliskan hal-hal yang tidak penting. Atur waktu-waktumu. Waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ada yang lebih dari 24 jam, saya tahunya sih 1 kali 24 jam. Atau ada yang menawar kurang dari 24 jam. Nggak nyampe besok berarti kan. Ya. Sama, semua kita diberi waktu oleh Tuhan setiap hari itu sama. Makanya 1 kali 24 jam ini adalah durasi pertandingan kita. Setiap hari kita bertanding dalam iman. Nah, waktu kita fokus dengan pertandingan kita ini, maka kita akan mengatur cara pertandingan kita. Kata Paulus gini, aku gak mau ninju sembarangan. Saudara pernah melihat petinju kejuaraan tinju? 2 orang tinju, yang satu ninju sebelah sana, satu ninju sebelah sini. Orang yang satu di sana, satu di sini. Oh, dagelan ki. Ini bukan pertandingan kejuaraan ini dagelan. Ya. Dan mungkin setiap kali pukulan lepas dia pasti ingin menjadi poin supaya dia menang. Nah demikian kehidupan kita. Ayo mulai fokus dengan pertandingan imanmu. Mulai fokuslah. Bagaimana kau mengatur waktu? Mulai juga menyaring pertemanan kita, mulai menyaring pergaulan kita, mulai menyaring waktu-waktu kita. Karena firman Tuhan memang katakan, ayo pergaulan itu memberi kekuatan pengaruh yang besar banget untuk mengubah kita.
pergaulan, lingkungan sekeliling kita mengubah kita menjadi lebih baik, ya puji Tuhan, karena memang maunya seperti itu. Tapi kalau enggak, ayo kita mulai pelan-pelan untuk melepaskannya, menguranginya. Atur waktumu 1 kali 24 jam, isi waktumu 1 kali 24 jam dengan tepat guna dan tepat waktu. Tahu, percaya semua Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat waktu? Iya loh, makanya dia punya waktu. Khotbah katakan 3:11, segala sesuatunya indah pada waktunya. Saudara kalau cari duren dari musim duren, mumet. Ujung-ujungnya boleh lah dapet lah ya duren, tapi ya gitu, ya rasanya sama sama durinya, sama kulitnya, gitu kan. Tapi kalau musimnya, tepat waktu musimnya. Tuhan tepat waktu. Dia tidak pernah terlalu lambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Tepat waktunya. Walaupun seringkali kita maunya cepat, jangan telat, Tuhan, jangan telat. Menunggu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Selalu kita ngomong gitu ya. Tapi Tuhan itu tepat waktu. Sebab memang the best in His time. Yang terbaik itu di dalam waktunya. Kalau kita belajar melatih itu setiap hari, kita akan lihat perkara-perkara indah terjadi dalam hidup kita. Fokus menolong kita untuk kita lebih maksimal. Ya. Jadi jangan buang-buang waktu. Ayo, kita nggak tahu durasi masing-masing, dan kita hanya tahu bahwa hari ini kita sedang mengalami pertandingan iman. Kita menjalani pertandingan iman. Itu sebabnya mari bertanding dengan benar, bertanding dengan sungguh-sungguh, jangan sembarangan menuju, supaya jangan hanya mukul angin aja kemana-mana, buang energi, buang tenaga, buang perhatian. Setiap hari mulai ngatur nih, apa yang prioritas hari ini kita perlu kerjakan. Yang utama apa? Harus tahu nih, ya, nggak tua nggak muda, mulai latih. Apa ya prioritasnya? Kemudian berikutnya, level berikutnya turun, setelah prioritas apa yang sekunder gitu ya, terus turun. Mulai apa dulu? Jadi jangan gini, wes lah, saurit-urit gitu. Mangan turun. Nah, gimana sih mangan turun? Orang di luar sana juga mangan turun. Lalu apa istimewanya kita? Sebagai pemenang. Tadi lagunya bilang lagu apa ya? Pemenang tadi ya? Lebih dari pemenang. Mana? Kita bertanding bukan untuk mencari kemenangan, tapi kita bertanding menunjukkan bahwa kita orang lebih daripada pemenang. Pemenang lagi bertanding, pasti gayanya beda sama orang yang lagi baru nyari kemenangan, betul? Iya. Tapi kenapa ini nggak terjadi dalam hidup kita? Ayo kita mulai belajar tadi, fokus. Karena iman itu pertandingan. Iman itu pertandingan. Jadi jangan hari ini, ya wis sekolah mama aja yang ke gereja, wis mama aja yang berdoa, wis mama aja yang ngasih bawa persembahan, wis mama aja yang melayani pekerjaan Tuhan. Carry gue, tahu carry gue? Itu loh nasi yang santan yang enak tuh, nasi carry. Oh itu carry, maaf, itu carry. Udah desa, bertanding, suami istri soal perkara iman bertanding sama-sama. Saya dibesarkan sebagai seorang anak pendeta, bukan berarti otomatis saya bertumbuh dalam iman. Kalau saya nggak berjuang, kemudian hari ini suami saya juga pendeta dan saya pendeta, bukan otomatis lagi, nggak ada. Bertanding nggak ada yang otomatis. Paulus bilang gini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Masing-masing tanggung jawab kita. Surga orang nurut, neraka boten katut. Tuh, yang ketawa pasti ngerti. Ya. Tapi bukan yang nggak ketawa terus nggak ngerti. Kadang-kadang ya cuma malu-malu aja gitu. Daripada malu-malu gitu. Ya. Jadi nggak nurut, nggak ada itu surga nurut. Oh, bapak kan imamnya, jadi bapak di depan kita ngikutin. Gitu. Oh, enggak, iman urusan diri-diri. Iman urusan sendiri-sendiri, ini pertandingan. Orang tua ke anak-anak, kepada orang tua ada saatnya
harus berdiri dengan imannya, dengan keputusan imannya. Atau masih di bawah naungan orang tua, tanggung jawab orang tua, iya, tapi saatnya harus berdiri, berjalan, bertanding. Tapi ingat, kita nggak lagi bertanding untuk kemenangan, tapi kita bertanding sebagai pemenang. Jadi beda cara bertandingnya. Amin. Nah, sebabnya hari ini kita akan urus perkara-perkara itu. Yang terakhir poinnya, kenapa saya harus tekankan begitu? Sebab kalau sudah begitu, yang lemah dikuatkan. Pak Gembala pasti sangat lebih tahu dan memahami. Ya, poin yang terakhir. Oke. Sebenarnya ada 20 poin gitu, Brian ya. 20 kali 3 aja lah ya. Kita samakan. Oke. Yang terakhir, fokus akan memampukan kita untuk bertahan dan menyelesaikan pertandingan. Halo. Kalau kita sudah tahu kemenangan kita, nggak ada yang bisa menandingi, dan kenapa kita hari ini menyerah? Rugi. Kalau saudara bertanding, saudara udah tahu nih pasti kemenangan apa yang mau direbut nih. Dan itu sesuatu yang sangat mahal banget. Ya, kita akan mati-matian untuk menyelesaikan pertandingan apapun keadaan dan situasinya. Jatuh banget, kita akan tetap bertanding. Kita nggak akan menyerah, sebab kita sudah tahu akhirnya seperti apa. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita bisa nyerah. Oh, nggak jelas ending hidup kita apa. Tapi kalau kita sudah tahu endingnya, betapa kesusahan, kesulitan, tantangan, penderitaan hari ini akan membuat kita terus fight. Karena kita tahu hasil akhirnya keren banget dan tidak bisa ditukarkan oleh kemuliaan apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau hari ini mulai tertekan, mulai kena tinjus ini. Lihat lagi tujuan. Hei, yang menantimu akhir hidupmu, tahu aku pemenang. Bangkit lagi. Kalau ada hal yang paling Tuhan tunggu dalam hidup kita setiap hari, bukan kita nggak pernah buat salah, bukan kita selalu benar terus, enggak. Tapi justru waktu kita salah, kita berdiri, bangkit, kita percaya lagi sama, kita punya pengharapan lagi sama Tuhan. Waktu kita gagal, langsung kita taruh lagi pengharapan kita kepada tujuan kita akhir, kepada Tuhan. Ibrani katakan begini, pengharapan itu seperti Saul. Sudah tahu Saul? Jangkar, ya jangkar. Ya, kalau kapal itu mau berhenti, dia lempar jangkar supaya kapalnya nggak lari-lari terbawa arus, jadi mantap. Nah, pengharapan kita kepada kemenangan yang sudah tersedia buat kita itulah yang membuat kita bangkit hari ini. Apapun kesulitan yang kau hadapi, lihat hasil akhirmu itu sudah hakmu, jangan dibuat. Itu sudah milikmu. Ayo kita berjuang, bangkit lagi. Terlebih lagi, engkau tidak berjalan sendirian. Kristus ada di dalammu. Dia bukan hanya Tuhan yang bersama-sama, tapi dia Tuhan yang tinggal di dalam kita. Itu Immanuel. Immanuel di Yesaya sama Immanuel di PD udah lebih plus. Tidak hanya cuma Tuhan bersama kita, tapi Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau bersama jalan berdua gitu, foto yang satu karena melihat yang mana satu lagi, pisah. Tapi kalau manunggal yang tadi katakan nggak akan bisa terpisahkan. Kita boleh jatuh bangun, kita boleh gagal, karena memang kita masih gagal. Dan jangan lupa, dosa membuat kita menjadi produk gagal, gitu. Tapi Kristus lah yang selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk terus punya pengharapan kepada janji keselamatan yang sudah menjadi milik kita, kemuliaan, kekekalan yang sudah menjadi bagian kita. Sayang kalau kita buang, jangan kita buang. Terus bangkit, maju terus, selama masih ada waktu kesempatan pertandingan, terus bangkit dari aku terus bertanding. Tuhan udah gak kuat, Tuhan udah gak kuat. Ingat lagi kemuliaan yang menantimu. Yes, aku bangkit. Arahkan matamu. Lihat kepada panggilan yang tertinggi yang sudah tersedia padamu. Berlarilah, lepaskan setiap belenggu yang memberatkanmu. Jangan begini, habis dia yang beratin aku, jangan mau dibohongin begitu. Lepasin belenggunya.
Bagaimana engkau hari ini perjuanganmu itu keputusanmu, bukan orang lain. Ya dia yang boleh nyakitin aku, ya dia boleh nyakitin, tapi engkau gak boleh tinggal di dalam kesakitan itu terus. Karena ingat, ada kemuliaan yang lebih yang menantimu. Itu sudah milikmu. Lihat terus, pandang terus, arahkan ke sana. Apa yang menghalangimu hari ini? Jangan menutup akan pengharapanmu kepada apa yang sudah menjadi hak dan bagianmu. Fokus terus kepada tujuan hidupmu. Finishing well. Finishing well. Ya. Tuhan gak mencari kesempurnaan, karena memang kita gak sempurna. Nanti dia yang menyempurnakan kebodohan, kebobrokan, kelemahan dan kekurangan kita. Tapi Tuhan yang ingin tunggu, kamu mau disempurnakan? Melekat kepadaku, bangkit, lari lagi bersama dengan aku. Jadi lihat aku bersamamu. Engkau tidak berjuang sendirian. Itu sebabnya ingatkan terus Tuhan, engkau ada di dalam. Christ inside. Yesus engkau ada di dalamku. Dia tahu keluh kesahmu, dia tahu air matamu. Dia tahu gimana sakitnya, gimana beratnya pergumulanmu. Tapi dia cuma mau ingatin, hei, kamu gak sendiri, aku ada bersama. Ayo makin bertanding lagi, sebab kemuliaan itu sudah menjadi milikmu. Finishing well. Dan pada akhirnya kita sama-sama sepakat firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini. Kok gak banyak? 2 Timotius 4 ayat 7. Yuk kekasih-kekasih Tuhan, kita baca ini. Paulus waktu ngomong gini bukan dia udah sekarang napasnya sudah di ICU, enggak loh, belum loh. Ya. Walaupun ayat ini sering kita pakai kalau orang sudah dipanggil Tuhan, tapi kepastian akan kemenangan yang Paulus sudah miliki, maka dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus ngomong gini di tengah kesesatan, dia belum selesai dulu, tapi dia tahu tujuan hidupnya dan dia mengerti bahwa dia tidak bertanding sendirian. Mau menyelesaikan pertandingan imanmu, mau finishing well, bukan? Percayalah, engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan Tuhan. Tetap fokus kepada tujuan, karena fokus akan membuat engkau terus pada tujuan. Fokus akan membuat engkau terus maksimal, dan fokus yang membawa kita sampai pada akhirnya. Tuhan tolong kita, itu pasti. Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kesanggupan bagi kita. Itu yang membuat kita berbeda dengan dunia. Cara bagaimana kita menghadapi hidup, bagaimana cara menghadapi tantangan persoalan. Kita punya Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak bertanding mencari kemenangan, tapi kita bertanding sebagai pemenang. Masuk ring aja kita sudah tahu kita mau menang. Kan beda tandingnya kan. Coba kalau belum tahu kan, gemetar. Enggak, kita enggak. Karena Kristus dalam kita bertanding iman. Karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan tolong kita semua jadilah berkat. Saya bisa minta bantu tim musik bersama-sama saya di sini, kita akan pujian ini di tim. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Nah ini telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap
banget. Dia tahu banget. Karena dia ada bersama dengan kita. Dia tahu banget. Nah yang dia tunggu begini. Engkau tetap punya kesadaran bahwa dia ada bersama. Tuhan, aku berat banget itu. Tuhan, aku ada tantangan susah. Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Tapi aku tahu benar sendirian. Aku tahu benar sendirian. Aku tahu Tuhan ada dengan aku. Wow, itu kekuatanku. Aku akan berdiri, aku akan berlari, aku akan menyelesaikan pertandinganku. Amin. Telah pulih. Mari saya
pada siang hari ini Tuhan. Ambil alih Tuhan. Ambil alih hidup kami. Ambil alih hidup kami. Ambil alih. Kami tidak mampu tanpamu. Kami tidak kuat. Ambil alih hidup kami. Agar hidup ini adalah pernyataan kasih Allah. Hidup ini adalah pernyataan kebesaran dan keajaiban. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ambil alih Tuhan. Engkau yang punya hak. Layani kami Tuhan. Layani setiap kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya firman-Mu datang bagi kami, untuk kami ditempatkan kembali kepada porsi yang sesungguhnya sebagai milik kemuliaan, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam rencana dan rancangan ilahi dan tidak mengulang kegagalan kami sebelumnya. Biarlah kami menyelesaikan seluruh panggilan hidup kami dengan akhir yang terbaik, sebagaimana telah Engkau tetapkan dan rencanakan dari sebelumnya. Terus memakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Eki Mustamu. Tuhan terus sertai dan urapi dalam seluruh pelayanan yang beliau kerjakan, baik sebagai gembala sidang, sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seluruh karya-karya yang dikerjakan dalam seluruh pelayanan yang ada. Tuhan terus mengurapi dan memberkati. Sebagaimana kami sudah mendengar pesan firman-Mu lewat hamba-Mu, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Semua bersukacita. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Eki Mustamu yang sudah melayani kita. Ya, beliau tinggal di Balapulang, Tegal, sebelah sana sedikit, kurang lebih setengah jam mungkin. Ya, tapi mengembalakannya di Cilacap. Berapa jam dari sana? Ya, dari Tegal. Kalau Bapak Pendeta David itu mengembalakan di Balapulang. Jadi beliau berdua mengembalakan dua gereja. Ya, puji Tuhan. Saya mau memberi sedikit tambahan, ya, mempertajam apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Ya, Tuhan kasih insight yang sederhana saja untuk saya pahami, untuk kita bisa mengerti sama-sama. Saya mau kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Ya, saya minta tolong untuk Henry maju sini. Atau ya Henry itu aja, Johan aja, Johan. Ya, Johan sini. Ya, saya minta Johan. Nah, ini Johan. Ya, ini Johan. Oke, Johan berdiri di situ. Iya, berdiri di sana. Jangan kena kepalanya di sini aja, sebelah sini. Iya, ngadep saya. Iya, terus mundur dikit. Mundur lagi dikit. Saya mau panggil Karen, maju Karen. Ya, ini ada Karen. Ya, Karen maju sini ke saya. Ya, ngadep ke sana. Nah, ini kalau bertanding, berantem, kira-kira menang mana? Oh, gede. Betul nggak? Sudah pasti? Ya? Bisa. Ini pasti kah? Kalah. Tapi kemudian saya panggil Doni. Doni maju. Nah, Doni ada di sana. Kamu Karen di belakangnya, ngumpet di belakangnya. Kira-kira kalau bertanding menang mana? Hah?
Doni. Jadi selama Karen bersembunyi di belakang Doni, harusnya menang. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Jadi ketika kita masih sendiri tanpa Kristus, kita pasti kalah. Tapi sejak Kristus ada di depan kita, menyelamatkan kita, maka apapun yang kita hadapi, mereka harus menghadapi Kristus Yesus. Jadi kita pasti karena kemenangan sudah diberikan kepada kita. Tadi sudah disampaikan firman Tuhan. Maka kenapa kita disebut kita adalah orang-orang yang menang? Ya, dan kita lebih dari pemenang. Jadi kemenangan itu sudah jadi milik kita. Nah, tinggal sekarang waktu berantem maju sendiri atau tampilkan Yesus. Halo, paham ya? Kalau misalkan yang datang lebih besar lagi, iya, Yohan nggak mau kalah, panggil lagi bapaknya lebih gede. Tenang aja, Yesus jauh lebih besar. Ya, nah, kemenangan menjadi milik kita dan itu pasti. Menjadi gagal karena kita yang lari, nggak percaya sama Tuhan, yang sedang menghadapi musuh kita. Kita lari, kita pikir dengan kita lari kita akan selamat, ternyata enggak. Ya, kita lari meninggalkan Tuhan, maka iblis menyerang kita dan kita kalah. Ya, jadi melekatlah dengan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan tadi. Saya mau menambah satu ayat. Ayatnya yang ke-23 dari bacaan kita tadi. Tadi bacanya di mana? 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Saya mau nambah satu ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini supaya jadi dilakukannya di dalam Injil. Karena Injil supaya mendapat bagian dalam Injil. Dan Yesus berkata begini, aku pokok anggur, di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu tinggallah di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah, makanya kita punya program, salah satunya adalah membaca Alkitab. Ya, sudah dibantu dengan jurnalnya lewat buku Hope yang ada. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang sudah punya siapa, yang belum punya siapa. Ini menolong, ini hanya guide saja. Ya, yang sudah menyelesaikannya di Januari bisa sampaikan kepada Ibu Reta untuk kita bantu, ya, memberikan perhatian. Ya, bukan gak percaya Bapak Ibu udah baca atau belum, bukan. Ya, tetapi biasanya gini, kalau orang baca dilihatin sama nggak dilihatin itu berbeda. Betul apa betul? Ya, ada sedikit support yang akan menolong waktu kita membaca dan diperhatikan. Ya, nah itu sebabnya saya menyarankan ini dibaca lalu dibawa, ya, dilihatin ada tanggalnya sampai tanggal 31. Hari ini tanggal 30, nanti dilihat. Saya tadi anak sekolah minggu ada beberapa anak yang sudah menyelesaikan, bahkan mereka sudah menyelesaikannya di Februari. Ya, Februari tanggal 6 mereka sudah selesai. Ya, begitu bersemangat. Ya, dan saya senang sekali. Ya, hampir jarang saya menemukan anak sekolah minggu yang seperti itu. Ya, om sudah wah bisa lihat semua, wah udah ditandai sama dia. Ya, jadi minggu pertama, minggu kedua kita bantu untuk mengkoreksi, ya, bahwa mereka sudah membaca. Soal mereka baca benar atau enggak, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu baca benar atau tidak, kalau cuma asal tanda saja saya juga nggak tahu. Tetapi semua itu akan berpulang kembali kepada diri kita. Ya, saya dengar, ya, Saudara Hendra cerita sama Ibu Reta, wah saya baca Alkitab jadi semangat sekarang. Ya, dengan teratur, ya puji Tuhan, ini yang kita harapkan. Ya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang
bisa tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita waktu kita baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita akan mendapatkan banyak peneguhan. Karena dikatakan begini, Tuhan minta kita untuk memikul salib setiap hari. Tapi pertanyaan saya, bertandingnya tiap hari nggak? Kalau orang bertanding tiap hari nggak? Orang nih habis tinju nih, besok bertanding lagi tinju, besok bertanding lagi, bertanding tiap hari ya? Mati dia. Betul nggak? Mungkin sekali 2 kali ya, tetapi dalam batasan-batasan pertandingan, contoh seperti olahraga-olahraga tertentu bisa ya beberapa kali. Ya, tetapi setelah itu mereka akan istirahat dan sebagainya, latihan lagi, memperbaiki lagi dan sebagainya, betul nggak? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga sama. Jadi kita terus mengupgrade diri baik dengan firman Tuhan setiap hari Minggu, ibadah maupun di dalam pertemuan-pertemuan khusus dan juga membaca Alkitab. Amin. Ya, jadi jangan takut, Tuhan nggak tinggalkan kita. Ya, dan oleh sebab itu setialah membaca firman Tuhan, setialah berdoa, dan setialah untuk beribadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tidak ada angpau karena kita belum Imlek. Imleknya 2 hari lagi. Jadi kalau ada angpau, mungkin saja ada angpaunya minggu depan, tapi tidak tahu isinya ada. Ya, semoga saja ada. Nah itu minggu depan, lalu kemudian sebentar setelah selesai nanti rekan-rekan youth, ya anak-anak youth kita kumpul bersama karena biasanya kelas kita online jam 5, kita coba majukan sebentar setengah jam ya untuk sharing sedikit buat generasi muda, ya supaya generasi muda tahu bahwa ada komunitasnya. Sebentar saja kita ambil waktu untuk sharing bersama. Saya rasa itu saja pengumuman saya, tambahan dari saya. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Ada Bapak Bapak Aman, ya Bapak Aman dan Ibu Nyuksiang yang sakit dan WA saya dan bilang mereka tidak bisa hadir karena sakit. Saya nggak tahu yang lain. Lalu ada Bapak, bukan saudara lagi. Ya, saya kenalnya dulu dari remaja, ya tugas remaja. Sekarang sudah jadi bapak, anaknya 5 ya, 7. Ya, anaknya 7. Saya sampai lupa ya. Ya, lama sekali Pak Iwan. Ya, sekarang ada bersama kita. Baru keluar dari rumah sakit, sekarang sudah sehat, puji Tuhan. Dan mau juga bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Tuhan memberkati ya, Pak Iwan. Oke, itu anak bungsu ya berarti. Iya. Siapa namanya saya? Teresia ya, Teresia cantik ya. Tuhan memberkati. Yuk kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan satu pujian, ajarku mengerti segala rencanamu. Ya. Satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana, punya rancangan atas kehidupan kita. Dan biarlah kita melakukannya, ya, dan mengerjakannya sebagaimana yang Tuhan tetapkan buat kita. Haleluya. Jangan ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu,
Tuhan punya rencana atas hidup kita. Engkau tidak akan pernah dibiarkan bertanding dan kalah, karena kemenangan adalah milik kita. Tidak pernah sekalipun engkau dibiarkan bertanding dan kalah. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Jika engkau merasa kalah, sesungguhnya engkau sedang dibawa kepada kemenangan berikutnya. Supaya engkau terus melekat kepada Tuhan. Supaya engkau tidak menjadi jumawa, menjadi sombong. Supaya engkau terus merendahkan diri dan mengosongkan dirimu dan membiarkan Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam engkau. Karena Tuhan tidak pernah merancang untuk kita menjadi gagal. Kemenangan adalah milik setiap kita yang terus hidup percaya, berharap, dan mengandalkan akan Dia. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan kau akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan hidup. Engkau dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tangkap maksud Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Firman Tuhan sudah sangat jelas mengajar kepada kita. Fokus kepada apa yang benar, yang Tuhan inginkan. Fokus saja kepada Tuhan. Arahkan hidupmu kepada rencana Tuhan. Arahkan hidupmu untuk mengerti rancangannya. Arahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Arahkan hidupmu dalam terang firman Tuhan. Fokus kepada apa yang Allah mau. Kau akan melihat bagaimana hidupmu menjadi efektif dan produktif. Bagaimana kau menyaksikan kemenangan demi kemenangan engkau akan peroleh. Dan bagaimana kau menyelesaikannya dengan baik. Karena kau memfokuskan dirimu kepada Tuhan. Jadi pulanglah dengan iman, percaya, dan sukacita kemenangan yang sudah kau terima dari Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang sedang kau alami, bersukacitalah. Sekali lagi firman Tuhan katakan, bersukacita. Naikkan segala sesuatu yang menjadi permohonan di dalam doa, dan Tuhan akan mengabulkannya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami menyelesaikan ibadah hari ini Bapa dalam surga. Kami menguduskan waktu ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, kami mau mempercayai bahwa Engkau di dalam kami, firman-Mu di dalam kami, kebenaran-Mu di dalam kami, dan kemenangan yang daripadamu ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Kami percaya semua yang kami kerjakan dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan untuk mengerjakan semua dan menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menyertai semua yang kami lakukan sepanjang minggu ini, termasuk dalam 1-2 hari menjelang Imlek, di mana kami bersama-sama merayakan untuk bisa merayakan bersama dengan keluarga, untuk menghadirkan sukacita dan damai Tuhan juga di tengah-tengah perayaan tersebut. Kami berdoa, Tuhan tolong juga untuk sebentar ada pertemuan pemuda, walaupun hanya singkat, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong, menjadi berkat bagi setiap kami, dan Tuhan juga memberkati perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, tiba di rumah dengan selamat daripada Tuhan. Kami memberkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Jokowi sampai kepada jajaran yang paling rendah di tingkat RT. Tuhan memakai dan mengurapi mereka, baik yang ada di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, juga yang ada di ketentaraan dan juga di kepolisian, biar mereka berfungsi
dengan baik sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Dan biarlah kami boleh menjaga kesehatan kami dengan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong, menyertai kami melewati masa-masa pandemi dan dengan kesehatan dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang berdoa untuk Pak Aman dan Ibu Nuksian yang sakit, biar mereka berdua boleh dipulihkan. Juga untuk saudari Jessica yang saat ini kurang sehat, Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan. Yang berdoa buat sosok kami yang lain yang sakit dimanapun berada, Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak lupa kami tetap berdoa untuk Bapak Untung, suami dari Ibu Ruth yang saat ini dalam proses pemulihan, dan juga Pak Ahok dan Ibu Syokli. Tuhan juga memulihkan dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandang wajahnya bagi setiap kita yang bersungguh hati terhadap Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup dalam kemenangan, hidup dalam kegirangan, dan hidup di dalam seluruh janji-janjinya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan tangan terangkat dan penuh hormat katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.